Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didiawan Alahir, NPM 0738161146. Mata kuliah rekayasa bahan galian. Jadi saya akan menjelaskan tugas yang telah diberikan oleh dosen pribadi Ibu Nur Aini STMT dengan tugas pembuatan kaca. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan kaca. Kaca merupakan substansi yang keras dan rapuh serta merupakan padatan amorf, tidak memiliki susunan atom. Hal ini dikarenakan bahan-bahan pembuatan kaca bersifat amorf yang dapat meleleh dengan mudah. Kaca merupakan hasil penguraian senyawa-senyawa inorganik yang mana telah mengalami pendinginan tanpa kristalisasi. Komponen utama dari kaca adalah silika. Artinya bahwa kaca yang kemudian itu terbuat pertama dari bahan yang disebut dengan silika. Membuat kaca setidaknya sudah dimulai sejak milenium ketiga sebelum Masehi dengan bukti potongan-potongan kaca yang ditemukan di Mesopotamia. Setelah seni langka, manufaktur kaca telah menjadi industri biasa dengan produk kaca di kedua komersial dan rumah sebagai wadah, isolator, memperkuat serta lensa dan seni dekoratif. Sedangkan bahan yang digunakan untuk membuat kaca bervariasi. Jadi bahan baku kaca dan bahan tambahan ada dua unsur yang berbeda. Yang pertama, bahan baku itu terdiri atas 3 poin. Yang pertama, pasir silika. Yang kedua, soda Na2CO3, dan yang ketiga kaca soda gamping. Nah, itu termasuk bahan baku. Dan bahan tambahan yaitu ada berapa poin. Yang pertama, feldspar. Yang kedua, arsen trioksida. Yang ketiga, boraks. Yang keempat, kerak garam. Yang kelima, nitrat. Yang keenam, kalium nitrat. Yang ketujuh, kulit. 8, blok refrakturi. Itu penjelasan dari perbedaan antara bahan baku kaca dan bahan tambahan. Ya, kita masuk dalam bahan baku pembuatan kaca. Yang di sini ada 3 unsur. Yang pertama, pasir silika, dan yang kedua soda Na2O, dan yang ketiga kaca soda gamping. Terkait dengan 3 poin, pengertian daripada 3 poin tersebut. Yang pertama adalah pasir silika. Pasir yang digunakan adalah kuarsa yang hampir murni. Oleh karena itu, lokasi pabrik kaca biasanya ditentukan oleh lokasi endapan pasir kaca. Kandungan besinya tidak boleh melebihi dari 0,4% untuk barang gelas pecah belah atau 0,015% untuk kaca optik, sebab kandungan besi ini bersifat merusak warna kaca pada umumnya. Yang kedua, soda.
Na2O. Soda terutama terdapat pada soda abu padat NaCO3. Sumber lainnya adalah bikarbonat, kerak garam, dan natrium nitrat. Ini sangat berguna untuk mengoksidasi besi dan untuk mempercepat pencairan. Poin ketiga, kaca soda gamping merupakan 95% dari semua kaca yang dihasilkan. Kaca ini digunakan untuk membuat segala macam bencana, kaca lembaran, jendela mobil atau lain-lain, gelas atau barang pecah belah. Berarti dari tiga unsur ini, dari poin ketiga ini mengambil atau sudah jelas membahas terkait dengan kaca yang dihasilkan. Semua kaca 95% dari semua kaca yang dihasilkan. Berarti dari pasir silika dan soda Na2O ini itu sudah tercantum atau sudah disimpulkan di poin ketiga. Dan tadi yang sudah jelaskan tadi bahan baku pembuatan kaca. Ada juga bahan tambahan pembuatan kaca yang saya sebutkan ada 8 poin tadi. Namun yang pertama, feldspar. Feldspar mempunyai banyak keunggulan dibanding produk lain karena murah, murni, dan dapat dilebur seluruhnya, terdiri dari oksidasi pembentukan kaca. Yang kedua, arsen trioksida dapat pula tambahkan untuk menghilangkan gelembung-gelembung pada kaca. Ketiga, boraks. Boraks adalah bahan tambahan yang menambahkan Na2O dan boron oksida kepada kaca, walaupun jarang dipakai dalam kaca jendela atau kaca lembaran. Boraks sekarang banyak digunakan dalam berbagai kaca penggemas. Kerak garam sudah lama digunakan dalam kebutuhan tambahan pada pembuatan kaca. Demikian pula beberapa sulfat lain, amonium sulfat dan barium sulfat. Kerak garam ini diperkirakan dapat membersihkan buih yang mengganggu pada tanur tinggi. Sulfat ini harus dipakai bersama karbon agar terreduksi menjadi sulfit. Nitrat, baik dari natrium maupun kalium, digunakan untuk mengoksidasi besi sehingga tidak terlalu kelihatan pada kaca produk. Kalium nitrat digunakan pada berbagai jenis kaca meja, kaca dekorasi, dan kaca optik. Kulit adalah kaca hancuran yang dikumpulkan dari barang-barang rusak, pecah, kaca beling, dan berbagai kaca limbah. Bahan ini dapat dipakai 10% atau sampai 80% dari muatan bahan baku. Yang keenam, blok refraktori. Zirkon, alumina, mulit alumina, sinter, dan zirkoni alumina elektrokas banyak digunakan sebagai refraktor pada tangka. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan persoalan bahan tambahan pembuatan kaca. Kita masuk lagi terkait dengan pemanfaatan
bahan kaca ada 3 poin. Yang pertama, pembuatan bola lampu, tabung elektronik, penyangga, filamen, titik pelunakan. Kaca ini tidak terlalu tinggi. Mulai panjangnya hendaknya dibuat mendekati muai panjang logam maupun paduannya yang disangga. Logam yang dimaksud adalah wolfram, molybdenum. 2. Untuk bahan elektrik pada kapasitor, minus adalah salah satu jenis kaca permeabilitas relatif tinggi, yaitu 7,5 sudut kerugian dielektrik tan 8. Kecil pada frekuensi 1 mHz, suhu 20 derajat Celcius, tan 8 sama dengan 0,009 pada frekuensi 1 mHz. Suhu 200 Celcius, tan 8 sama dengan 0,0012. Kaca minus mempunyai A sama dengan 8, 2, 10, 7 per derajat Celcius. Massa jenis 3,6 gram cm. 3. Untuk membuat isolator, misalnya isolator penyangga, isolator antena, isolator len, dan isolator bushing. Untuk penggunaan ini selain sifat kelistrikan yang baik, juga dituntut mempunyai kekuatan mekanis yang tinggi, tahan terdapat perubahan suhu yang mendadak, dan tahan terhadap pengaruh kimia. Jenis kaca yang digunakan untuk keperluan ini antara lain kaca silika, Prix, kalium, natrium. Mungkin itu saja yang sedikit dari penyampaian tugas yang telah diberikan oleh Ibu. Sekian dari saya. Jikalau semisalnya apa yang kemudian saya jelaskan tadi masih ada kekurangan, mohon dikritik, saran, atau diberikan pemahaman yang lebih jelas lagi. Mungkin kesalahan datang dari saya sendiri dan kebenaran hanya datang kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Kami berjiwa emas. Salam satu terowongan. Jayalah tambangku, jayalah Indonesiaku. Wabillahi sabil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.